kita akan merayakan apa? Hari ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa? 17. Tepuk tangan buat kita semua. Karena ini semua masih 17. Tepuk tangan. Kemarin kita bangkit berdiri. Kasih tos dulu kiri kanan. Jangan kasih salam, kasih tos. Kasih tos kiri kanan, depan belakang. Sebab hari ini kita bersama-sama bertemu dalam sukacita dalam PDKK Lansia. Mari kita mau menyanyi bagi Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat. Ayo, sambil tepuk tangan. Sama-sama ya. Sama-sama kita katakan. Kita bertemu lagi. Lihat kiri kananmu. Untuk puji Tuhan. Lihat kiri kananmu. Kita bertemu lagi. Dalam kasih. Katakan. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Sambil tepuk tangan katakan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bertemu. Bertemu lagi. Untuk apa? Untuk puji Tuhan. Amin. Kita bertemu lagi. Dalam kasih. Katakan sesuatu. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Angkat tanganmu. Untuk puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bertemu saling mengasihi. Lihat. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menumbuhkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji nama. Suaranya sama-sama katakan kita bertemu. Kita bertemu Untuk apa? Kita bertemu Untuk saling memaafkan. sekali. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji nama. Sekali lagi ya. Suaranya yang paling kencang kita bertemu. Kita bertemu saling mengasihi. Lihat kiri kananmu. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menumbuhkan. Angkat tanganmu. Puji Dia, glory haleluya. Angkat kedua tangannya katakan puji Dia. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Kami memuji Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yeay. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatan. Sekali lagi katakan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatan. Sekali lagi. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Katakan. Itulah kekuatanku. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus luar biasa. Oke. Kita akan masuk dalam perayaan syukur. Hari ulang tahun yang ke-27. Mari kita tetap berdiri dengan lagu pembukaan.
bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Seoma, dan juga saudara-saudara terkasih, selamat pagi semuanya. Pagi. Haleluya. Haleluya semuanya. Jujur inilah pengalaman pertama saya dalam sejarah gereja Katolik. Gereja itu selalu ada di dua tegangan. Saya yakin kelihatan mana yang Katolik Roma dan juga mana yang progresif itu. Entah itu bahasanya apa, progresif lah, entah itu yang modern kah, itu yang tradisional. Semuanya itu penuh warna dalam gereja Katolik, percayalah. Dan saya yakin kelihatan mana yang karismatik, yang tangannya selalu kayak gini. Cobain aja yang Katolik-Katolik, yang Katolik tradisional. Paling cuma gini-gini doang, tepuk-tepuk doang. Itu kelihatan Katolik yang tradisional. Tapi itulah kekayaan gereja Katolik. Dan saya yakin bahwa pertanyaan dasarnya tetap sama. Entah itu Katolik yang tradisional, entah itu Katolik yang agak-agak karismatik dan sebagainya. Pertanyaannya sama, yaitu adalah bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Amin semuanya. Maka pengalaman personal inilah yang akan menguatkan iman kita, entah itu caranya apapun, gayanya seperti apa. Semoga saya yakin bahwa kita hari ini ingin bersyukur atas berkat Tuhan 20 tahun PDKK Lansia Santo Yakobus. Tepuk tangan buat komunitas ini. Tidak dalam arti tidak mudah lagi, tetapi juga perjalanan yang lama. Perjalanan yang penuh, pasti penuh dengan pergulatan juga. 27 tahun, 27 tuh umurnya udah, kalau dibilang udah dewasa lah, udah mulai bekerja. Semoga juga saya yakin bahwa bukan lansia juga, tetapi ada penerusnya dan sebagainya. Saya yakin bahwa pada akhirnya komunitas ini membawa Bapak Ibu semuanya berjumpa secara personal dengan Tuhan. Amin. Dan juga kita ingin bersyukur biar semakin diberkati, jadi berkat untuk seluruh umat dengan semua pengurus yang selalu kompak dan setia dalam melayani dengan penuh kasih Kristus. Mohon jamalah Tuhan untuk pertobatan dan hidup baru dan tuntunan Roh Kudus. Nanti di khotbah saya juga akan berbicara mengenai Roh Kudus. Biasanya kalau karismatik itu sukanya tentang Roh Kudus lah.
Saya senang dengan kalimat itu karena disitulah kita akan diuji satu persatu sampai kita mati. Roh Kudus apa yang kita pilih, yang kita ikuti. Maka mari kita siapkan hati kita kembali. Apakah kita di saat ini pada tahun 27 perayaan PDKK Lansia ini ada sukacita di tengah pergulatan, ada berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Maka kita siapkan hati kita supaya kita layak merayakan Ekaristi ini, karena jujur bahwa setiap pribadi kita pasti punya kekurangan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, banyak rasa syukur yang sudah kami haturkan kepadamu, terutama pada ulang tahun komunitas kami PDKK yang ke-27 di Yakobus ini. Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun kami di setiap perjalanan kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergulatan komunitas kami. Maka kami pada hari ini tak henti-hentinya bersyukur, tak henti-hentinya mohon rahmat kepadamu, sehingga dalam perjalanan, dalam tantangan, kami semakin mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Maaf. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya, ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat. Tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-ngamati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat. Sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu.
Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan yang terus menyegarkan hati kita, menyegarkan jiwa kita. Karena sabdamu Bapa bagai air tegar yang boleh menerangi, boleh memberkati hidup kita. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangku jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti, hari ini sampai akhir nanti. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada suatu Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di perangginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam ini kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Pertama sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan komunitas PDKK Lansia yang ke-27. Semoga lagi-lagi pengalaman inilah, perjalanan komunitas inilah yang membawa semakin menguatkan di tengah banyak perjuangan hidup. Ketika kita keluar dari sini, tidak dipungkiri kita akan hidup juga secara manusiawi, mencari nafkah, capek-capean sana sini, hitung-hitungan dalam kehidupan ini, melatih skill kita ini itu untuk bertahan hidup. Bagaimana kita juga berjuang dalam kehidupan ini. Maka di bacaan pertama, kisahnya sungguh menarik. Apa yang dikatakan di bacaan pertama, dia mengatakan seperti ini, jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karena betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal penciptanya dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Salah satu bagaimana kita mengenal kebesaran Allah, pendidikan seorang Kristiani secara manusiawi, saya selalu bilang, pergilah ke gunung. Pergilah ke tempat-tempat yang mengagumkan, yang indah, di mana kalian akan mengerti kuasa Tuhan. Kalau yang pernah naik gunung, gak usah diomongin betapa kuasa besar dan di mana posisi kita di hadapan Tuhan, gak usah dijelasin, dah naik gunung aja. Akan bersentuhan dengan alam, alam akan menceritakan kuasa Tuhan yang lebih besar. Maka pendidikan biasanya kalau kecil itu dimanapun biasanya kita kenalkan anak-anak kita dengan bersentuhan dengan alam ciptaan. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Turun dari gunung, bahkan pengalaman Yesus turun dari gunung, entah gunung Tabor, entah itu gunung apapun, turun dari gunung, di pencobaan di padang gurun juga, melihat realitas yang terjadi. Ketika kita terpesona dengan keindahan alam ciptaan, kita juga harus melihat, nampak, apa ya sebutannya, saya tidak tahu apa yang harus menggambarkannya, tetapi lihat, kalau di Kelapa Gading ini oke lah, keindahannya mungkin bisa mall, bisa apa, bisa gedung-gedung, tetapi lihat realitas yang terjadi. Pengalaman yang kedua adalah pengalaman sangat manusiawi. Melihat ketidakadilan, melihat kemiskinan, pergilah ke tempat pinggiran-pinggiran. Muara Angke, Cilincing, Tanjung Priuk, tempat pekerja-pekerja, orang miskin, pengemis di mana-mana, realitas yang sangat berbeda. Ingin mengatakan bahwa ya, inilah bisa mengalami Tuhan, tetapi dalam realitas kadang-kadang susah dipahami. Tuhan di mana? Mana pertanyaannya kadang-kadang seperti mungkin ungkapan yang sering kita lontarkan. Bahkan kadang-kadang kita juga bertanya seumur hidup kita, setiap perjalanan hidup kita. Pertanyaannya sama para murid, pengalamannya sama.
Di mana Tuhan? Terus kemudian Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saya nggak tahu bahasa Yunaninya apa, tapi kalau pasti diselidiki lebih menarik lagi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa di mana Tuhan? Apakah kita merasakan Tuhan pada hari ini ketika kita di gereja, PDKK, puji-pujian Tuhan, sampai kita menangis, sampai kita melihat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah itu salah? Tidak sama sekali. Peristiwanya sama, saya yakin. 27 tahun PDKK Lansia. Pengalamannya sama, peristiwanya sama. Tapi kalau dicek satu-satu, pengalaman Tuhannya beda-beda. Level pengalamannya setiap pribadi beda-beda. Semakin mengerti Tuhan, semakin saya nggak tahu bagaimana kita dapat mengalami Tuhan, karena setiap pribadi punya pengalaman masing-masing. Tetapi yang menarik bagi saya adalah saya yakin bahwa pengalaman Tuhan akan kita rasakan ketika kita mau berjuang. Keluar dari sini tergantung pilihan kita. Kita mau, kalau kita ngomongin Roh Kudus, suara Tuhan kanan kiri itu diuji ketika kita punya duit, ketika kita punya jabatan. Cek aja orang, akan ketemu karakternya, akan terlihat dia itu baik atau buruk, itu tes saja sama dua ini. Apakah karakternya masih sama, semakin bijaksana, semakin berkenan pada Tuhan atau tidak. Maka cek. Masa saya semakin yakin di tahun 2025, saya semakin yakin orang diuji ketika kita ada dua pilihan dalam hidup kita. Antara yang semakin berkenan atau semakin berdosa dalam hidup kita. Kita bisa cek dalam hidup kita. Ketika kita mau setia sama istri kita, sama suami kita, atau mau selingkuh, itu jelas banget. Pergulatan di sini dalam kehidupan kita. Kita mau iri atau mau berjuang dalam hidup kita, menyalahkan Tuhan setiap harinya, atau mau berjuang untuk semakin bertumbuh dalam skill kehidupan kita, tergantung pilihan kita. Maka kita lihat kembali pilihan-pilihan kita. Ketika kita mau datang, kita mau memutuskan dalam kehidupan kita hari ini, apakah kita sudah membawa dalam doa, Tuhan ini pilihan saya. Apakah pilihan saya ini bagus? Ya enggak Tuhan. Tetapi saya yakin ada kebaikan walaupun dikit. Saya semakin yakin, entah itu muda, entah itu tua, setiap pilihan kita menentukan siapa kita. Semakin menentukan pengalaman iman kita di hadapan Tuhan. Mau judi, mau pinjol, mau bertahan, mau bekerja, mau kaya, mau miskin, bebas semuanya. Tetapi saya yakin bahwa pengalaman-pengalaman kita benar-benar diuji ketika kita ada di sebuah pilihan yang menarik, yang tegang, penuh dengan tegangan dalam hidup ini. Romo, pertanyaannya, kalau sekarang saya sudah jatuh dalam hal tersebut, terus bagaimana? Kalau sudah jatuh Romo, udah ketimpa tangga, hidup saya udah berdoa iya, berdosa tetap juga jalan juga Romo. Sama aja kita manusia. Entah itu Romo, entah itu siapa, entah itu suster, entah itu awam. Sama semua di hadapan dosa. Dia tahu kelemahan kita masing-masing. Kita akan diuji sampai seumur hidup, saya yakin. Dan saya yakin juga hari ini diteguhkan sama Tuhan
bersama-sama di tempat ini. Bagaimana pilihan kita? Jangan hanya mempertanyakan Tuhan di mana. Tuhan gak pernah hilang dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah di mana kita ketika kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Di mana kita ketika kita berjuang dalam hidup ini. Apakah melibatkan Tuhan? Ketika banyak berkat kita datang kepada Tuhan. Ketika banyak penderitaan dalam hidup kita, mau gak kita datang kepada Tuhan? Mohon rahmatnya dan Tuhan, aku mau berjuang untuk ini. Saya akan mau persembahkan semuanya di hadapan Tuhan. Maka saya yakin kesucian bukan sesuatu yang jauh di nanti kalau udah usianya kita sudah tua atau nanti ketika kita di surga. Saya kira tidak. Kesucian perlu diperjuangkan dan saya yakin juga melalui komunitas ini kalian sedang berjuang. Bertumbuh satu sama lain, menguatkan satu sama lain, maka cek komunitas PDKK yang sudah berumur 27 tahun ini, apakah mampu, apakah semakin bertumbuh dalam iman, satu sama lain saling memperhatikan, kalau ada yang sakit dikunjungi, kalau ada yang kesusahan mulai ditanyain, sedang apa yang bisa dibantu, mungkin mendengarkan saja, peka dengan satu sama lain persaudaraannya. Maka komunitas yang semakin manusiawi, akan semakin rohani juga. Itu indikasinya. Kalau komunitas tidak semakin manusiawi, jangan berharap akan mendapatkan sesuatu pengalaman yang rohani juga. Maka kalau dibilang dalam suatu komunitas sebetulnya butuh namanya asesmen. Ada kriteria-kriteria yang pengen dicek dan sebagainya. Maka saya yakin syukurilah perjalanan ini. Lihat kembali apa yang sudah dilakukan komunitas ini. Bersyukurlah kalau sudah ada yang baik dalam komunitas ini. Apa yang sudah baik, inventaris itu semua. Oh, yang sudah baik ini. Semuanya sudah saling mengenal. Semakin bertumbuh dalam persaudaraan lewat kumpul-kumpul, lewat doa-doa. Maka cek masing-masing komunitas ini apakah betul-betul hadir ketika suka dan duka. Maka mari kita bawa syukur kita bawa segala pergulatan hidup kita, dan pada akhirnya hal baik juga ada di tempat ini, dan pengalaman rohani juga hadir, dirasakan secara personal setiap pribadi di setiap fase masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, dengan doa umat. Kami berdoa untuk PDKK Lansia yang berulang tahun ke-27 tahun. Puji syukur atas penyertaan Tuhan pada PDKK Lansia hingga sampai ulang tahun ke-27 tahun ini. Semoga semakin diberkati dan menjadi berkat untuk seluruh umat yang hadir, dan bagi seluruh tim pengurus selalu sepakat untuk terus setia bersatu hati kompak melayani dengan penuh cinta dan kasih Tuhan Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, Bapak Paus, para uskup, kardinal, romo, frater, bruder, suster, pewarta di seluruh gereja Katolik, agar Tuhan berkati dengan rahmat kesehatan dan kesetiaan di dalam menjalani tugas pelayanannya dengan baik. Terutama kami berdoa untuk Romo Robertus Iswanto PR, diberi kesehatan yang baik,
dan diberkati segala pelayanannya dan semakin setia dalam panggilan di dalam penggembalaannya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mohon berkat dan rahmat Tuhan yang terbaik untuk seluruh umat yang hadir, agar diberkati iman yang semakin bertumbuh dan dikuatkan, sehingga menjadi terang dan garam untuk keluarga mereka dan orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, agar kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik, ada kerukunan, kedamaian, keamanan, perekonomian yang stabil, yang semakin baik dan makmur, dengan aparat pemerintahan bekerja yang punya roh takut akan Tuhan, jujur dan tanggung jawab. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bermasalah dalam ekonomi yang kurang baik di saat ini. Semoga Tuhan memberi kesembuhan dan jalan keluar terbaik untuk segala masalah dan ekonomi dipulihkan, dan mereka semua tidak patah semangat, tapi dapat memaknai semua ini untuk dapat lebih dekat pada Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kedamaian abadi untuk semua anggota keluarga kita yang telah meninggal. Mari kita doakan masing-masing dalam hati kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita nih sejenak juga kita haturkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa kami yang kami haturkan kepadamu. Apa yang menjadi kerinduanmu, semoga dengan tangan terbuka Tuhan kami ingin menyerahkan semuanya kepadamu melalui doa-doa kami, dan pada akhirnya apa yang akan kau beri, entah itu baik, entah itu lebih baik lagi. Kami percaya bahwa segalanya akan seturut dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meninggali
besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami roti dan anggur ini supaya memberikan kekuatan kami dalam perjalanan kami menghadapi tantangan dalam kehidupan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami.
wafat dan kebangkitan Kristus kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai. Silakan duduk. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang memberikan tuntunan dalam kehidupan kita, yang memberikan pertolongan, yang menjadi tumpuan hidup kita dari segala banyak keputusan yang kita ambil, kerapuhan kita, kesuksesan kita. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Cek. Curah cintamu, apakah cintamu Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu.
Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu kepada hatiku bagimu. Cinta-Mu setia selalu. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh mensyukuri perjalanan PDKK Lansia Yakobus yang berulang tahun ke-27 tahun. Usia yang tidak muda Tuhan, tetapi inilah komunitas kami. Kau berikan rahmat-Mu sehingga pada akhirnya setiap pribadi kami mengalami Engkau sendiri dalam komunitas ini. Kau tahu sendiri apa yang menjadi pergulatan hidup kami masing-masing, apa yang menjadi kekurangan kami. Tetapi Tuhan, kami mau datang kepadamu karena kami percaya ketika kami mau mengikuti-Mu, mau berkenan kepadamu, entah itu pilihan sulit dalam kehidupan ini, kami merasakan kedamaian. Tuhan, pada hari ini kami juga mengaturkan banyak doa. Kami mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu setiap doa-doa kami, harapan kami. Kau berikan yang terbaik. Bersama Bunda Maria, mari kita berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih yang bertugas, terima kasih yang sudah hadir. Semoga dari pengalaman 27 tahun ini semakin menguatkan komunitas ini. Amin. Amin. Dan pada hari ini kita mohon berkat Tuhan, nikmati nanti acaranya, sukacitanya, persaudaraannya, dan semua yang bisa dinikmati. Maka saya mewakili Romo Romanus dan juga Romo Tunju mengucapkan selamat bagi komunitas ini. Selamat semuanya.
Kemudian mari kita mohon berkat Tuhan dalam perjalanan peziarahan hidup kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati Tuhan, rezeki yang cukup, Amin. diberikan kesehatan, dan juga niat-niat baik kita yang akan kita lakukan hari ini, yang akan kita lakukan selanjutnya senantiasa diberkati Tuhan. Dan siapa saja yang kita jumpai pada hari ini, keluarga, teman, sahabat, juga diberkati Tuhan, karena kami membawa Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, berkat Tuhan turun atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan misa ulang tahun PDKK yang ke-27 PDKK Lansia Yakobus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup misa hari ini dengan lagu penutup. Semua kembang ikut bernyanyi senang. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku, semua jalan ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surga membawamu. Hey! Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhan sumber sukaku, Tuhanlah sumber sukaku, Tuhanlah sumber sukaku. Yeah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita semua. Oke. Ini zaman dulu. Say thank you dulu. Shalom, selamat siang Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, beserta Romo Robertus Iswanto PR. Terima kasih kami ucapkan kepada Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir pada pagi hingga siang ini. Juga kepada Romo Robertus Iswanto PR yang telah mempersembahkan misa pada pagi hingga siang ini. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ari dan kawan-kawan, kepada pemain keyboard Alvin, kepada petugas multimedia LCD Uniati, YouTube Desi, Soundman Alvin, dan IG Cindy. Kepada para penerima tamu, absensi, kolektan, tim dokter, seksi konsumsi, lektor, dan prodiakon. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kepada yang sudah menyumbang konsumsi hari ini, kiranya Tuhan menambah berkat yang melimpah. Ada beberapa pengumuman. PDKK Lansia bulan depan, Jumat tanggal 12 Desember di tempat ini pukul 10 pagi bersama Sinta Suryo dengan tema Berkata Berkat. Bagi umat yang ingin didoakan secara pribadi dapat menghubungi Ibu Vince atau Ibu Christina Halim untuk didoakan sesudah PD selesai. Bagi umat yang mau berbagi konsumsi yang akan dibagikan kepada umat di PD dapat menghubungi Ibu Lince atau Ibu Fani Yonatan. PDKK pagi Selasa tanggal 18 November pukul 10 pagi di tempat ini bersama Ibu Lili Krisyawati dengan tema dosa yang diampuni dan dosa yang tidak bisa diampuni. PDKK malam Kamis tanggal 20 November pukul 19.30 di tempat ini bersama Henry Kembe dengan tema Persekutuan Para Kudus. Kami mengundang
Ibu Koordinator PD PKK Lansia, Ibu Lili Budiman, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Shalom, selamat Shalom. pagi menjelang siang. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Robertus Iswanto yang telah membawakan misa kudus pada hari ini, dan terima kasih juga kepada undangan PD malam pagi. Tuhan memberkati. Hari ini kita mengadakan ulang tahun yang ke-27 dengan gembira. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Lili. Mari pengurus tolong bantu nyalain lilin. Kita mau selebrasi bersama. Bersyukur atas 27 tahun PDKK Lansia. Sudah? Oke. Romo di tengah boleh, yang lain? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, semuanya tepuk tangan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilin, tiup belum. Tiup lilinnya sekarang. Juga 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, selalalala, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Oke, saya undang pengurus inti maju ke depan semuanya. Pengurus inti maju semua. One